Karena selama ini beragamanya dan bertuhannya Allah baju-baju saja, Allah kulit-kulit saja, Allah syariat-syariat saja. Sedang penghuni di dalamnya ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah bukti-bukti bahwa selama ini kita hanya dididik sebatas syariat-syariat saja, sebatas ibadah badaniyah saja. Kita mengindahkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selama ini kita hanya membangun badan-badan saja. Jiwanya mati, jiwanya tidak dibangun, jiwanya makmum kepada badannya, yang seharusnya jiwa itu adalah imam dari badannya. Ini terbalik, jiwanya mati, jiwanya keras melebihi kerasnya batu. Jiwa yang berimam, yang bermakmum kepada raga-raga ini. Jadi jiwanya terbelenggu dan terbudak oleh badan-badannya. Ini kebalik. Yang dibangun hanya raga-raganya saja. Yang dibangun hanyalah ibadah raga-raganya saja. Hatinya buta akan Tuhan yang disembahnya. Hatinya tunduk patuh kepada apa-apa yang dicinta-cintainya, yakni urusan hubbud dunya, kemuliaan dunia, kebanggaan dunia. Jadi apa yang dilakukannya seluruhnya fana, seluruhnya hancur, karena yang dituju, karena yang ada di hatinya hanyalah selain Allah. Maka dari itu, di sesi dan suasana tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriyah ini, mari kita bersama-sama belajar sedikit demi sedikit hijrah. Hijrah, pindah dari alam kegelapan, pindah hijrah menuju ke alam yang terang benderang. Inilah hakikat hijrah, yakni berlandaskan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Itulah pokok dasarnya iman. Karena iman kita selama ini tidak beriman kepada Allah. Hanya ungkapan-ungkapan kata yang mabuk saja. Hanya ungkapan kata-kata yang dusta saja. Selama ini kita tidak bertuhan di hati kita, melainkan mentuhani diri kita sendiri dengan hawa nafsunya. Jadi di momen yang indah ini, maka hijrah itu aplikasikan di dalam hati kita agar nyata, agar nampak, agar terwujud
apa tujuan kita dihidupkan, apa tujuan kita diadakan di dunia ini. Kita diwujudkan, kita diadakan, dan kita didatangkan ke dunia ini hanyalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kucipta jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Yakni tujuan kita ada di sini, tujuan kita hidup di sini hanyalah untuk pulang kepada Allah. Yakni untuk mengabdi kepada Allah. Jadi abdillah. Jadi pengabdi Allah. Bukan jadi pengabdi hawa nafsu. Bukan jadi pengabdi hubbud dunya. Bukan menjadi pengabdi urusan-urusan dunia. Jadi yang dinamakan abdi itu kondisinya hati, keadaan hati, apa-apa yang hudur di hati, itulah yang dimaksud abdi. Di dalamnya yang hudur Allah atau selain Allah di hati kita. Bila yang hudur Allah di hati kita, maka kita pas sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yakni menjadi abdillah. Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa, bila yang berkehendak, bila yang berilmu, bila yang melihat, mendengar dan berkata-kata di dalam hati kita ini sudah nyatanya Allah, maka inilah hamba-hamba yang mengabdi, hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Inilah iman itu. Namun bila hati kita, di dalam hati kita yang hudur hanyalah hawa nafsu manusia kita sendiri, yang wujud diri kita sendiri, yang hidup diri kita sendiri, yang berkuasa diri kita sendiri, yang punya kehendak daya upaya diri kita sendiri, yang berilmu kita sendiri, yang bisa melihat, mendengar dan bisa berkalam-kalam, semuanya dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang hudur di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud syaitan yang nyata. Itulah setan yang nyata itu. Nah, nyata bukan? Bukan gaib setan itu. Kata Allah nyata kok. Setan itu gaib kan katanya hawa nafsu. Biar tidak ketahuan. Biar setannya aman. Tidak ketahuan bahwa dirinya setan yang selalu menyesatkan hati kita selama ini. Jadi hawa nafsu menganggap setan itu gaib. Agar apa? Agar tidak tahu bobroknya. Agar tidak tahu bahwa singgasana hawa nafsu inilah musuh-musuhnya Allah. Yakni yang selalu menyimpang jauh. Yang selalu menyesatkan anak cucu Adam ke lembah Jahannam. Jadi Jahannam itu kapan? Apakah besok? Ya Jahannam itu ya sekarang. Sekarang ini kita sudah di dalamnya. Sekarang ini kita setelah jauh dari Allah. Ketika hati jauh dari Allah,
pasti masuk di dalam jahanam dan digodok hati kita dengan apa-apa yang kita cintai di hati kita. Cinta dunia, cinta tahta, cinta kemuliaan, cinta kebanggaan, cinta wanita, cinta urusan-urusan dunia. Itulah api-api anar yang tak berasap itu. Jadi sesungguhnya kita selama ini sudah kumpul setan yang terkutuk yang tempatnya di dalam jahanam. Hati kita terasa panas, hati kita terasa gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang merasa dendam, gampang merasa iri, gampang merasa tidak rela bila orang lain itu lebih senang daripada dirinya. Itulah api-api yang tidak berasap yang menyiksa jiwa manusia yang mati, jiwa manusia yang jauh dari Tuhannya.